Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sulut Siar TV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Syahid Kokalo. Dan bersama saya sudah kehadiran beliau adalah seorang akademisi dan peneliti, Bapak Dr. Ardianto Tola, MPD. Nah, saat ini kan memasuki masa-masa kelulusan, terutama di bangku kuliah, dan saya lihat banyak kegelisahan mahasiswa semester akhir ini, Pak. Kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir, dalam hal ini berkaitan dengan penelitian, pengerjaan skripsi, dan lain-lain. Bahkan sampai ada yang menggunakan joki karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kira-kira apa yang menjadi tips, mungkin Bapak bisa berbagi sehingga kita bisa dengan mudah, paling tidak bisa meringankan langkah kaki kita untuk mengerjakan penelitian ini, Pak? Iya, baik, terima kasih ya. Saya sebagai dosen dan juga sebagai peneliti ya, dan juga sekaligus pengampu mata kuliah pada bidang metodologi penelitian. Memang betul, jadi hambatan yang lazim dialami oleh mahasiswa itu di tingkat akhir, terutama sekali pada saat penyusunan tugas akhir ya, dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Ini juga pengalaman sebagai pembimbing ya di perguruan tinggi di kampus. Nah, salah satu tipsnya adalah pertama, tidak ada pilihan. Mahasiswa pada tingkat akhir itu yang hari ini sedang melakukan penelitian atau sedang akan melakukan penelitian, ya harus membaca contoh-contoh penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan, berbagai ahli, baik di perguruan tinggi maupun di non perguruan tinggi. Kita tahu sekarang ini kita bisa mengakses banyak sekali informasi hasil penelitian yang dapat diakses secara bebas ya, terbuka di berbagai jurnal ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bacalah hasil penelitian itu, kemudian coba review, lihat apa substansi masalah penelitiannya, lalu apakah itu relevan dengan bidang pendidikan atau bidang studi keahlian yang saya geluti atau garapan masalah penelitian. Terus yang kedua, coba lihat substansi teori apa yang digunakan, apakah teorinya itu relevan juga dengan masalah yang akan saya sedang tulis. Lalu yang ketiga adalah bagaimana dia menelitinya, coba periksa metodologi penelitiannya. Lalu yang keempat, coba lihat hasil penelitiannya, apakah hasil penelitiannya itu ada sesuatu yang perlu untuk kita kuatkan atau sebaliknya perlu kita verifikasi atau kita konfirmasi. Karena bisa jadi permasalahan penelitian kita itu muncul dari hasil penelitian orang lain ya. Itu terutama yang ada pada situasi semester akhir yang sekarang ini ya, ada dalam posisi galau ya, di antara mau tinggalkan kampus ya dan mau tetap bertahan. Ketika dia masuk kampus, nah biasanya dia menjadi mahasiswa yang kesepian karena banyak orang tapi tidak dikenal. Apalagi mahasiswa yang sudah sangat lama ya, udah 6 tahun atau udah sampai 7 tahun. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi anjuran umum adalah bahwa sebenarnya pada saat kita menempuh pendidikan mulai dari semester 1, seharusnya sudah mulai merencanakan masalah penelitian. Dan dengan masalah penelitian yang kita rencanakan itu dapat kita konfirmasi dan berbagai macam sumber bacaan, termasuk kita bisa diskusikan dengan berbagai ahli, termasuk dengan dosen kita ya. Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan unsur yang pertama saya sebutkan tadi, bagi mahasiswa yang sekarang sedang galau untuk melakukan penelitian, pertama jangan jauh-jauh mengangkat penelitian yang tidak dikuasai ya, pastikan penelitian itu dapat Anda tulis. Lalu yang perlu Anda periksa, apakah masalah yang Anda akan tulis itu juga ada dosen atau ada pembimbing yang bisa membantu untuk membimbing. Karena jangan sampai kita menganggap permasalahan penelitian yang tidak ada dosen yang bisa membimbing kita. Lalu yang terakhir saya kira yang penting adalah coba periksa, ada nggak informasi yang terkaitan dengan masalah yang mau diangkat, ada teori tidak yang mendukung. Nah, jangan sampai ada permasalahan yang menurut kita bagus, tapi kita kesulitan untuk menjelaskannya karena teori-teorinya susah untuk kita akses ya. Itu saya kira yang paling umum ya, yang menjadi suatu panduan. Lalu yang secara spesifik tentu bagi mahasiswa yang sudah posisi galau ini, yang sulit untuk melakukan penelitian, coba berkonsultasi kepada ahli ya, dengan permasalahan penelitian yang Anda angkat itu, kemudian coba Anda konsultasikan, Anda diskusikan, bukan hanya kepada dosen tapi juga kepada teman-teman mahasiswa. Dengan adanya diskusi bersama teman-teman mahasiswa ini, mungkin bisa jadi akan ada inspirasi-inspirasi baru ya dari sebuah penelitian yang bisa jadi merevisi gagasan penelitian yang sudah kita rencanakan. Dengan begitu
kita akan bisa memperoleh teman berdiskusi, juga ada dosen yang mau mendiskusikan permasalahan kita, dan yang paling bagus sekarang ini ya, coba ambillah sebuah penelitian yang relevan dengan bidang penelitian dosen yang menjadi pembimbing kita, supaya dosen itu juga punya ketertarikan yang tinggi, ya, ada respect terhadap penelitian yang kita lakukan. Kemudian kendala teknis itu adalah secara metodologis, dan paling banyak menjadi kendala kan mahasiswa tidak tahu bagaimana meneliti. Selain membaca buku-buku metodologi penelitian, saya kira penting untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan teman-teman dosen atau mahasiswa yang memiliki kemampuan metodologi yang bagus, sehingga dia bisa membantu kita untuk mengarahkan penelitian, apakah ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau dia kuantitatif, jangan berkonsultasi kepada orang yang tidak punya pengalaman atau pengetahuan di bidang statistik, tidak akan ketemu. Ya, sebaliknya juga mungkin yang akan lebih cenderung ke kuantitatif, ya jangan dipaksakan untuk berdiskusi dengan teman-teman atau dosen yang mungkin konsennya di bidang kualitatif. Ya, jadi harus selalu menempatkan sesuatu itu secara tepat, ya, sesuai dengan pembidangannya. Baik, jadi kembali lagi, yang pertama kembali ke literasi, banyak-banyak membaca, perbanyak referensi kita, dan juga berarti yang kedua teliti dengan apa metodologi yang kita gunakan dalam penelitian, dan juga sering-sering berkonsultasi kepada ahli, dan juga sering-sering bimbingan mungkin ya Pak. Iya, itu nah, pasti. Dan yang menjadi apa ya, kecenderungan generasi milenial dan juga Gen Z saat ini itu tuh suka segala sesuatu yang instan. Nah, yang marak belakangan ini kan adalah teknologi artificial intelligence. Misalnya ada satu tuh yang namanya ChatGPT. Kita kasih beberapa informasi, kemudian dia bisa menjabarkan banyak hal dan juga bahkan bisa parafrase di situ. Bapak menanggapi fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau itu dapat digunakan dan diberdayakan secara proporsional itu bagus, ya. Bagus dalam pengertian sesuatu itu kan harus dapat dimanfaatkan secara positif, ya. Saya kasih contoh kasus, paraphrase, ya. Mungkin kita punya keterbatasan di dalam memparafrase karena keterbatasan kosakata, keterbatasan penguasaan bahasa. Dengan memasukkan dalam sistem aplikasi itu, dia amat membantu kita, ya, membantu kita untuk membuat parafrase. Tapi poin pentingnya adalah Anda sebagai penulis memahami substansi masalah itu, karena parafrase itu kan hanya bagian dari salah satu teknis, terutama untuk berkaitan dengan menghindarkan diri dari plagiasi, ya, atau yang biasa kita cek di perguruan tinggi namanya Turnitin, gitu ya. Jadi artificial intelligence itu juga harus dapat dimanfaatkan secara positif. Kalau ada sesuatu yang bersifat instan atau cepat kita lakukan, ya saya pikir pertimbangannya ya jangan membuat lebih lama, karena teknologi itu kan tujuannya untuk memudahkan, gitu ya. Tapi harus digunakan secara tepat dan proporsional dan bertanggung jawab, ya. Karena kalau kemudian itu dialihkan semuanya ke sistem aplikasi lalu tidak menguasainya dengan baik, itu juga menjadi problem, ya, menjadi problem. Jadi bisa menggunakan teknologi karena tujuan awal teknologi ini untuk memudahkan hidup kita, tapi gunakan itu dengan cara-cara yang tepat. Kita jangan terlalu bergantung dengan teknologi, tapi juga memahami dengan penelitian yang kita lakukan. Mungkin itu teman-teman tips dari Bapak Dr. Ardianto Tola, MPD. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.